Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maisarah, mahasiswi Pendidikan Ekonomi, Fakultas FKIP UHAMKA. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi tentang materi yang berjudul Digital Marketing. Apa sih yang kalian ketahui tentang digital marketing? Digital marketing merupakan sebuah istilah yang sedang populer belakangan ini. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, seseorang dapat memasarkan produknya melalui jaringan internet. Jumlah pengguna internet yang semakin hari semakin meningkat menjadikan digital marketing sebagai cara yang terbaik untuk memasarkan produknya. Saat ini, terdapat lebih dari 45% dari total populasi dunia yang aktif di jaringan media sosial dan meningkat hingga 350 juta orang dari 2018 hingga 2019. Dengan lonjakan jumlah pengguna media sosial tersebut, diharapkan bagi setiap pelaku usaha untuk bisa mengenal berbagai aspek dari digital marketing. Industri ini adalah industri yang dinamis dan telah berlangsung sejak lama. Nah, bagaimana sih perkembangan digital marketing dari masa ke masa? Kita lihat. Dari pengertiannya, digital marketing itu bisa disebut juga sebagai salah satu metode promosi tentang suatu produk atau jasa dengan menggunakan media digital atau media elektronik. Tujuan daripada digital marketing adalah meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website, meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi, mencapai tujuan merek, meningkatkan ukuran database, mencapai tujuan customer relationship management, lalu ada memperbaiki manajemen rantai supply. Nah, selain tujuan, di sini juga ada manfaat. Manfaat yang diberikan oleh digital marketing juga banyak. Yang pertama ini adalah pemasaran. Digital menghubungkan kalian dengan konsumen di internet. Pemasaran digital menghasilkan penjualan yang tinggi. Pemasaran digital juga membuat kalian lebih hemat waktu, hemat tenaga. Pemasaran digital mengaktifkan layanan pelanggan real time. Pemasaran digital menghubungkan kalian dengan konsumen yang menggunakan perangkat mobile. Pemasaran digital juga membantu menghasilkan pendapatan yang tinggi. Pemasaran digital juga memberikan role yang lebih tinggi dari kampanye kalian. Selain itu, pemasaran digital juga menjaga posisi kalian terhadap pesaing. Pemasaran digital membantu kalian bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Dan yang terakhir, pemasaran digital juga mempersiapkan kalian untuk era Internet of Things. Nah, digital marketing juga mempunyai jenis-jenis. Jenisnya yaitu ada push digital marketing dan pull digital marketing. Apa sih itu push digital marketing? Push digital marketing yaitu mengacu pada berbagai upaya mempromosikan produk atau jasa tanpa persetujuan awal dari calon konsumen. Beberapa strategi marketing yang masuk ke dalam kategori ini adalah pembuatan blog, website, beriklan di berbagai website, pengiriman email promosi ke email konsumen, dan juga pengiriman SMS berisi promosi produk ke nomor ponsel orang-orang. Nah, selain itu, pull digital marketing. Pull digital marketing ini berbeda dengan push digital marketing, yang dimana calon konsumen berada pada sisi pasif atau hanya sebagai penerima. Jenis pull digital marketing mengacu pada keaktifan calon konsumen dalam mencari informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Nah, berikut ini adalah tahun-tahun sejarah digital marketing pertama kali diluncurkan. Dimulai pada tahun 1971 sampai akhirnya iPhone diluncurkan pada tahun 2007. Pada tahun 1971, seorang insinyur software bernama Ray Tomlinson menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan seseorang untuk mengirimkan pesan kepada orang lain yang menggunakan komputer lain. Kemudian Ray menyebut hasil ciptaannya sebagai email dengan memakai simbol @ itu untuk menunjukkan bahwa penerima berada di lokasi yang berbeda dari tempat pesan itu berasal. Sebuah email diawali dengan nama seseorang dan diikuti simbol @ di belakangnya.
Kemudian masuki pada abad ke-21 di mana email sangat berpengaruh di semua jenis bisnis. Pemasar mengklaim bahwa mengirimkan email adalah cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan para pelanggan. Email adalah saluran terpenting dunia digital karena sangat sering digunakan dan diadopsi secara universal. Nah, di mana mayoritas orang memiliki setidaknya satu alamat email dalam lingkungan bisnisnya. Email memainkan peranan yang sangat penting dalam komunikasi. Email dapat memberikan keuntungan yang signifikan dibandingkan bentuk komunikasi lainnya, yaitu gratis, praktis, dan mudah untuk meninjau apa saja yang telah dikirim dan diterima. Selanjutnya ini ada peluncuran komputer pertama di tahun 1980 sampai 1989. Pada tahun ini, ketika IBM menciptakan sebuah komputer personal pertama di dunia yang dengan cepat berkembang menjadi alat yang paling ampuh untuk mengakumulasikan informasi pengguna. Dengan kata lain, kemunculan komputer personal ini juga melahirkan basis data digital pertama yang selamanya akan mengubah hubungan antara produsen dan pembeli. Nah, pada tahun 1989, IBM mampu meningkatkan ruang penyimpanan komputer personal hingga 100 MB. Kemudian, para pemasar saat itu akhirnya menyadari bahwa hubungan antara brand dengan pelanggan adalah suatu hal yang penting. Pemasar akhirnya mengubah cara dalam melakukan bisnis dan mulai melacak keberadaan konsumen mereka. Nah, pada tahun 1990 sampai 1998, memasuki tahun ini terjadi sebuah perubahan besar bagi dunia teknologi. Peluncuran World Wide Web atau yang kita kenal dengan WWW pada tahun 1991 mendapat antusias yang sangat tinggi dari banyak orang. Pada tahun 1991, pengenalan sebuah protokol jaringan atau bisa disebut dengan Gopher, salah satu alat pencarian dalam query jaringan yang pertama. Gopher selama beberapa tahun telah digunakan secara luas, tetapi sekarang penggunaannya menurun dengan hampir 100 server Gopher yang sudah diindeks. Pada tahun 1994, Yahoo diluncurkan. Sebelumnya Yahoo ini dikenal sebagai Jerry's Guide to the World Wide Web yang diambil dari nama salah satu pendirinya, Jerry Yang. Nah, selanjutnya pada tahun 1995, peluncuran Infosec, yaitu sebuah mesin pencari awal yang populer saat itu. Tahun berikutnya, berbagai mesin pencari atau alat telusur diluncurkan, termasuk Hotlot, Logsmart, dan Alexa pada tahun 1998. Di tahun ini lebih banyak mesin pencari yang diluncurkan, dengan beberapa nama baru yang muncul untuk pertama kalinya. Google didirikan sebagai perusahaan swasta oleh Larry Page dan Sergey Brin. Beberapa tahun kemudian nilai perusahaannya mencapai 23 miliar US dollar. Kemudian Microsoft juga tidak mau kalah dengan meluncurkan MSN atau Search Engine pada tahun 1998. Disusul oleh Yahoo dan Yahoo Web Search. Kemudian digital marketing di era milenium, smartphone, and big data pada awal 2000-an tidak hanya menjadi evolusi bagi digital marketing, tetapi juga berdampak pada kemajuan teknologi. Pada tahun 2004, Google dibuka untuk umum dan pada bulan Juni 2007, itu iPhone pertama kali diluncurkan. Pada pertengahan dekade, perilaku konsumen dalam membeli berubah. Konsumen makin sering mencari produk atau layanan secara online. Mereka lebih senang untuk mencari, memperoleh, dan membandingkan informasi melalui mesin pencari seperti Google, Bing, atau Yahoo. Perubahan kebiasaan dalam membeli inilah yang menjadi tantangan bagi seseorang pemasar untuk bisa mendapatkan wawasan tentang pola transaksi yang baru. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.